Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas PGSD 17D yang beranggotakan Bagus Prayoga, Enung Sana, Prasasti Dewi, Rustini, Saindra, dan Sapitri. Materi yang akan kita sampaikan yaitu kesadaran, wawasan, dan dampak-dampak globalisasi. Pada mata kuliah Perspektif Global yang diampu oleh Ibu Tia Latifatul Sadiah, MPD, selaku dosen pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran wawasan perspektif global. Berbicara mengenai kesadaran, sebenarnya apa sih kesadaran itu? Mengapa kita harus memiliki kemampuan ini? Kesadaran mengandung arti keinsyafan dari ego, diri, ataupun benda. Seperti yang diungkapkan oleh Loren Bagus tahun 1996, kesadaran adalah kemampuan untuk melihat diri sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Kemudian ada juga kesadaran adalah pengakuan diri yang muncul dalam diri sebagai cetusan murni. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran merupakan bentuk pengakuan diri terhadap segala sesuatu yang terjadi pada diri sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian jika kita kaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan diri bahwa kita bagian dari kehidupan dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain. Mengenai hal ini, terdapat dua unsur pokok perspektif global yang sangat penting, yaitu perlu adanya kesadaran dan wawasan global. Mengenai kesadaran, tadi kita telah bahas bahwa kita merupakan bagian dari kehidupan dunia yang ketergantungan terhadap orang lain. Di sini saya akan menjelaskan slide pada globalisasi adalah proses yang berlanjut. Bila kita lambat, maka kita ketinggalan zaman. Namun akan berakibat fatal jika kita salah memperlakukannya. Nah, menurut Mark Ginasar, Mimbar Pendidikan tahun 1989, diperlukan adanya kemampuan untuk mengembangkan, yaitu yang pertama ada kemampuan mengantisipasi. Artinya itu pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi perkembangan iptek yang begitu cepat. Yang kedua, mengerti dan mengatasi situasi atau artinya dapat mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik untuk menangani dan berhadapan dengan situasi baru, rasa kepedulian terhadap suatu masalah, serta keinginan untuk mengatasi masalah merupakan faktor yang harus dikembangkan pada diri anak. Nah, yang ketiga, mengakomodasi, yaitu dapat mengakomodasi perkembangan iptek yang pesat dan segala perubahan yang ditimbulkannya. Dalam mengatasi dan mengakomodasi, perlu dikembangkan sikap bahwa anak didik tidak larut oleh perubahan, tetapi ia harus mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan agar tumbuh menjadi suatu yang positif dan bermanfaat bagi kehidupan. Keempat, berorientasi, yaitu persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasi kembali karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang tepat. Melalui pendidikan, kita memperluas persepsi anak. Kita mendidik untuk mengadakan reorientasi
sikap dan nilai sehingga memperoleh wawasan yang semakin luas. Untuk mendukung kesadaran dan wawasan diperlukan adanya landasan. 1. Landasan nasionalisme, kesadaran nasional. Kedua, norma dan agama. Dan yang ketiga, nilai budaya bangsa. Nasionalisme yang kuat dapat menjadi pilar terhadap pengaruh buruk dari perkembangan teknologi yang pesat ini. Misalnya, identik dengan perasaan atau semangat kesadaran bersama bahwa kita memiliki nilai bersama yang harus dijaga. Nasionalisme menunjuk pada totalitas kultur, sejarah, bahasa, psikologi, serta sentimen nasional lainnya yang menarik orang pada suatu perasaan, saling memiliki cita-cita maupun nilai kemasyarakatan. Nasionalisme tetap perlu dilandasi oleh logika dan rasional. Norma dan agama. Norma dan agama adalah pilar utama untuk menangkal pengaruh negatif seiring dengan gelombang globalisasi. Bangsa kita terkenal sebagai bangsa yang agamis, penuh patuh terhadap aturan dan norma yang ada, baik itu norma adat, sosial, susila, dan lain-lain. Semua agama dan norma ini memberikan landasan pada bangsa kita untuk dapat memilih dan memilah informasi yang dapat kita gunakan. Nilai dan budaya bangsa. Bangsa kita memiliki nilai budaya yang luhur yang dapat dijadikan pilar dan filter terhadap berbagai pengaruh negatif serta sebagai pendukung bagi nilai dan pengaruh yang membawa dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 hal tersebut merupakan faktor pendukung sekaligus menjadi pilar terhadap pengaruh negatif yang perlu diperkokoh dalam rangka memasuki era globalisasi. Dampak-dampak globalisasi terhadap dunia pendidikan. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 1. Komersialisasi pendidikan. Era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Pada zaman sekarang ini banyak ketidakmurnian dalam pendidikan, misalnya dalam memasukkan nilai-nilai hasil belajar siswa yang menggunakan komputer. Banyak nilai-nilai yang direkayasa dengan memberikan sesuatu kepada pihak yang memegang kendali dalam memasukkan nilai tersebut. 2. Bahaya dunia maya. Dunia maya selain sebagai sarana untuk mengakses informasi dengan mudah, juga dapat memberikan dampak negatif terhadap siswa. Banyak aneka ragam macam materi yang mempengaruhi negatif bertebaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. 3. Adanya ketergantungan. Mesin-mesin penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada diri siswa maupun guru, sehingga guru maupun siswa terkesan tak bersemangat dalam proses belajar mengajar. Tanpa bantuan alat-alat tersebut, dan membuat guru tidak kreatif lagi dalam membuat media ajar yang dapat menarik perhatian siswa. Dampak positif globalisasi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. 1. Semakin mudahnya akses teknologi dan informasi. 2. Globalisasi dalam pendidikan yang mencetak manusia profesional dan standar internasional dalam bidang pendidikan. 3. Globalisasi menuju pendidikan Indonesia yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. 4. Globalisasi akan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing. 5. Adanya perubahan struktur dan sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan karena perkembangan ilmu pengetahuan dalam pendidikan akan sangat pesat.
Ada 5 kategori pengertian globalisasi yang umum ditemukan dalam literatur. Yang pertama, globalisasi sebagai internasionalisasi, yang diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Yang kedua, globalisasi sebagai liberalisasi dapat diartikan dengan semakin diturunkan batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi. Yang ketiga, globalisasi sebagai universalisasi dapat digambarkan semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokasi dapat menjadi pengalaman di seluruh dunia. Yang keempat, globalisasi sebagai westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Yang kelima, globalisasi sebagai penghapusan batas-batas teritorial dapat diartikan dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara. Cukup sekian